Bapak Ibu Saudara? Kedengaran di belakang, salam. Jelas di belakang? Haleluya. Kalau boleh yang di luar masuk agak ke dalam, ya masih muat saya kira di sini. Ya masih tolong diatur supaya nampak wajahnya semua, ya. Supaya kita beribadah itu benar-benar menerima sesuatu dari Tuhan. Mari kita, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, hidup di zaman sekarang ini saudara bukanlah hidup yang mudah. Kita Tuhan izinkan di zaman kita ini kita mengalami hal yang seperti ini. Tidak mudah hidup di zaman sekarang ini Bapak Ibu. Untuk memilih jalan kita pun tidak mudah. Kita pilih A, resikonya ini. Kita pilih B, resikonya itu. Nah, untuk melakukan segala sesuatu di zaman sekarang ini bukanlah yang sangat mudah, tidak. Tetapi kita hidup di tengah-tengah zaman yang sangat-sangat sukar saudara. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang penuh tantangan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih nama Yesus, kalau kita sudah kasih tidak melekat kepada Tuhan, saya percaya tidak seorang pun akan diselamatkan. Kalau kita tidak bertahan di dalam hadirat Tuhan, tidak benar-benar melekat kepada rencana Tuhan, kita tidak benar-benar mendengarkan suara Tuhan, maka kita tidak mungkin akan bertahan. Karena goncangan itu akan semakin besar, goncangan itu akan semakin hebat. Bahkan yang tidak terpikirkan oleh kita selama ini, bahkan yang tidak terbayangkan oleh pikiran kita selama ini, itu akan hari lepas hari akan semakin nyata, semakin bulan demi bulan, tahun demi tahun, semakin jelas firman itu, semakin jelas firman itu saudara. Tetapi orang yang tidak menghargai kasih karunia, orang yang tidak menghargai penebusan Tuhan, orang yang tidak menghargai bagaimana pengorbanan Yesus menebus hidupnya, zaman ini adalah zaman yang biasa-biasa. Zaman ini adalah zaman yang biasa-biasa seperti dulu-dulu. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, satu demi satu ayat firman akan disingkapkan. Akan disingkapkan kebenaran firman. Oh, ayat ini dia. Ayat ini dia penggenapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan saudara kasih, jangankan untuk meraih karir, untuk bertahan hidup pun ke depan, untuk mempertahankan kebutuhan sehari-hari supaya tercukupi, itu bukanlah sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Karena ke depan ini semuanya akan digoncang. Tidak ada yang tidak digoncang, satu pun tidak ada yang tidak tergoncangkan. Mungkin sekarang belum begitu terasa, tetapi hari-hari ke depan sudah kasih, kita akan uji satu demi satu kebenaran firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu digenapi atau tidak? Semuanya akan digoncang saudara. Tanpa terkecuali semua akan mengalaminya. Maka tidak ada satu kekuatan yang sangat luar biasa yang boleh bertahan. Maka tidak ada iman yang terlalu kokoh. Maka tidak ada harta yang terlalu banyak. Maka tidak ada pendidikan yang terlalu tinggi untuk boleh bertahan. Hanya satu pertahanan saudara, ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita tiap hari ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, pikiran firman hari ini, besok duniawi, firman hari ini, besok duniawi, yakinlah Bapak Ibu, saudara tidak akan tahan berdiri ketika goncangan itu datang. Karena goncangan itu bukan seperti yang kita bayangkan. Karena goncangan itu bukan seperti yang kita pikirkan. Bukan hanya sekedar goncangan ekonomi. Itu aja sudah banyak orang panik saudara. Makanya saya bilang tadi, jangankan untuk naik karir saudara, untuk mempertahankan hidup sehari-hari akan banyak orang mengalami kesulitan. Tetapi firman Tuhan memberi kekuatan kepada kita bahwa anak-anak Tuhan gak perlu takut. Anak-anak Tuhan tidak perlu panik saudara kasih. Hidup kita, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Kalau mati kita hari ini, rumah di sorga sudah tersedia bagi kita.
Maka nggak ada yang harus kita takutkan dalam hidup ini saudara. Tidak ada apapun saudara. Tantangan apa yang terlalu besar yang membuat kita takut? Tantangan yang terbesar paling mati itu aja saudara. Kalau mati tempat sudah tersedia disediakan oleh Bapa. Maka yang perlu di zaman sekarang ini saudara, bagaimana hati kita boleh condong kepada Tuhan. Dan pergumulan yang sangat besar. Dan saya sering berkata kepada Tuhan, saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan, kenapa saya nggak bisa fokus 24 jamnya kepada Tuhan? Nah, sudah fokus kadang-kadang nanti kadang-kadang hilang lagi saudara. Nah, itu yang selalu saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan, buat hatiku 24 jam condong kepadamu Tuhan. Condong kepadamu. Kadang-kadang sudah sebentar lagi. Nah, sudah ada lagi pikiran menggoda. Ya, jadi memang gak gampang saudara. Karena memang setan bekerja giat, lembur setiap hari. Kalau boleh, umat pilihan pun tak terselamatkan. Kalau boleh, umat pilihan pun akan terseret menyangkal imannya kepada Tuhan saudara yang kasih. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergumulan orang percaya saat ini bukanlah ekonomi saudara. Ini akan terus saya tekankan. Pergumulan kita di zaman ini bukanlah ekonomi. Pergumulan kita bukanlah karir. Pergumulan kita sudah dikasih. Bagaimana supaya hati, jiwa, pikiran, roh kita boleh tetap dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini yang harus menjadi pergumulan kita. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Karena roh itu terus bekerja 24 jam. Lembur setiap hari. Untuk mengintai setiap orang. Setan akan terus bergentayangan melihat siapa orang-orang yang lagi lemah imannya. Siapa yang lagi kosong firman. Siapa lagi duniawi. Siapa lagi pikirannya hanya cinta harta dunia. Siapa yang lagi kepahitan. Siapa yang lagi taruh hati. Siapa yang lagi duniawi, memikirkan hal-hal yang malah yang kotor. Itu bisa semua terdeteksi oleh roh kegelapan. Maka oleh karena itu saudara, kalau Bapak Ibu mau diselamatkan di akhir zaman ini, bertahan sampai pada kesudahannya. Kalau yang sudah mati terdahulu, yang mati di dalam Tuhan, mereka adalah orang yang berbahagia. Karena mereka tidak melihat kesengsaraan ke depan. Tetapi kita yang masih hidup sampai sekarang ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Hanya untuk mempertahankan iman kita ke sorga. Bukan gampang ke depan ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan sudah yang kekasih boleh saya katakan saudara. Entahkah mungkin tidak di generasi saya. Minimal di generasi anak-anak kita ini yang anak-anak muda sekarang. Akan terjadi martir-martir di seluruh bumi pada waktu itu saudara. Siapkan dirimu martir bagi Tuhan. Siapkan dirimu Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Yesus. Setiap kali saya berdoa saudara, itu selalu ditekankan oleh Tuhan saudara. Bahwasanya ke depan ini saudara kasih akan terjadi aniaya besar-besaran. Akan terjadi goncangan besar-besaran. Bahkan akan banyak martir-martir sudah kasih. Hanya untuk mempertahankan bagaimana dia supaya ke sorga. Itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Itu bukan perkara yang gampang. Kalau yang mati terdahulu mereka enak. Terima Yesus, dibaptis, penuh Roh Kudus, mati ke sorga. Tetapi zaman kita diizinkan Tuhan hidup di penghujung zaman akhir. Kita hidup di penghujung zaman akhir saudara. Kita hidup di lembaran yang terakhir. Entahkah saudara percaya atau tidak. Tetapi waktu akan memberitahukan kepada saudara. Mungkin tahun ini belum jelas.
Tahun depan belum jelas, tetapi tahun-tahun ke depan mata kita sendiri akan menyaksikan apa yang terjadi di bumi ini. Untuk itu buka hatimu lebar-lebar kepada Tuhan, saudara. Jangan kunci hatimu kepada Tuhan. Kalau selama ini kita mengeraskan hati, sekarang buka hatimu kepada Tuhan. Sebab bagaimanapun dahsyatnya, hebatnya firman Tuhan diberitakan dari depan ini, kalau hatimu sedang tertutup, itu tidak akan masuk. Kalau pikiranmu mengembara, itu tidak akan tersentuh. Bahkan bagaimanapun dahsyatnya urapan Tuhan di dalam pujian penyembahan di tempat ini, kalau pikiranmu selalu ngelantur, kalau pikiranmu selalu bercabang-cabang, engkau tetap pulang dari gereja dengan kekeringan. Lalu saudara berkata, saya tidak merasakan kering, padahal yang lain merasakan hadirat Tuhan. Kunci kita disentuh, bukalah pemimpin pujian. Kunci kita disentuh, bukalah pemberita firman. Kunci kita disentuh oleh kasih Tuhan. Tergantung sejauh mana hatimu terbuka kepada Tuhan. Sejauh mana hatimu terbuka kepada Tuhan. Kalau hatimu sedang terbuka, sepatah kata pun dari depan ini bisa memulihkan kehidupanmu. Kalau hatimu sedang terbuka, kalau rohmu sedang terbuka kepada Tuhan, sepatah kata-kata dari depan ini bisa engkau pulang dengan jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi panjang lebar disampaikan firman, hatimu sedang tertutup, engkau tetap pulang dengan kegersangan, engkau tetap pulang dalam kekeringan, engkau tetap pulang dengan sungut-sungut. Sebab sedang kasih, Tuhan hanya mencurahkan rohnya kepada hati yang terbuka. Tuhan hanya mencurahkan rohnya kepada hati yang haus, kepada hati yang rindu, kepada hati yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Kepadanya lah Tuhan akan berkenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Yesus, sebentar kita baca firman Tuhan. Mazmur 46 sebagai pembukaan saja ini, bukan ini ayat inti yang mau kita baca. Mazmur 46 ayat 6, silakan ibu lain. Haleluya. Mazmur 46 ayat yang ke-6. Allah ada di dalamnya, kota itu pun tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 7. Ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Bahkan kerajaan-kerajaan akan goncang. Jangankan desa, jangankan kehidupan pribadi-pribadi, kerajaan-kerajaan akan digoncang. Singgah sana akan digoncang. Para pejabat di seluruh dunia akan digoncang. Tidak ada yang boleh menentang, saudara kasih, peraturan yang dibuat oleh antikris satu saat, saudara. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Bapak Ibu Saudara, kenapa, apa kaitannya dengan kerajaan goncang dan Tuhan memperdengarkan suaranya? Ternyata kerajaan-kerajaan ini goncang itu atas seizin Tuhan. Karena udah waktunya firman Tuhan digenapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kegoncangan itu bukan terjadi di satu bangsa. Kegoncangan itu tidak terjadi di satu kota, tapi kegoncangan itu terjadi di seluruh bumi. Di seluruh bumi goncangan itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak terpikirkan goncangan yang akan terjadi. Disitulah nanti sekaligus disitulah ada terjadi gempa bumi. Disitulah terjadi halilintar. Disitulah nanti semua amburadul dari situ nanti. Disitulah nanti memberikan tanda dari binatang itu kepada semua manusia. Sekaligus akan terjadi goncangan itu, saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bilang itu sudah sekarang. Saya tidak bilang saudara yang kasih tentang sudah sekarang. Tetapi saudara yang kasih, mulailah berjaga-jaga. Benar-benar sudah diambang pintu. Mulailah hati-hati saudara. Mulailah menyerahkan diri dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Bumi yang kita lihat ini satu saat akan hancur. Firman Tuhan berkata, bumi akan digulung bagaikan kertas. Semua akan digulung oleh Tuhan. Maka oleh karena itu saudara, kalau bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan, jangan lagi sudah kasih kebanggaan kita sesuatu yang lahiria. Nanti akan kita baca ke depan saudara, segala sesuatu yang menjadi pijakan-pijakan orang, apa yang menjadi tempat dia berpijak akan digoncang oleh Tuhan. Semuanya akan digoncang apa yang menjadi pijakan. Selama ini banyak anak-anak Tuhan, bahkan tidak sedikit di antara golongan hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit di antara tokoh-tokoh agama saudara, menjadi kebanggaannya adalah masih lahiria saudara. Yang selalu dibangga-banggakan saudara, rumah mewah, mobil mewah, harta yang banyak, gedung gereja yang mewah, ya, fasilitas yang mewah. Semua kalau ini masih kebanggaan kita, semuanya akan digoncang. Kalau pekerjaan kita menjadi tempat pijakan kita, itulah kebanggaan kita satu-satunya. Itu akan digoncang. Kalau keuangan kita yang lancar-lancar, itu menjadi kebanggaan kita, itu akan digoncang. Mobil kita yang menjadi kebanggaan kita, itu akan dihancurkan. Apapun menjadi kebanggaan kita, akan dihancurkan saudara kasih. Oleh karena itu saudara, lepaskanlah apa yang menjadi kebanggaanmu di dunia ini sebelum terlambat. Cukup hanya satu kebanggaan, Yesus Kristus yang menyelamatkan jiwamu, Yesus Kristus yang menebusmu, Yesus Kristus Gembala Agung yang selalu memelihara hidupmu, Yesus Kristus yang selalu memberikan kesehatan bagimu, Yesus Kristus yang melepaskanmu dari dosa, Yesus Kristus yang berkemurahan menyertai jalan-jalan hidupmu. Cukup itu menjadi kebanggaan kita. Jangan lagi ada kebanggaan kita yang lain. Kalau mungkin di zaman-zaman yang lalu, anak-anak Tuhan berlomba-lomba menunjukkan apa yang dapat dicapainya saudara. Berlomba-lomba. Bahkan di antara sesama anak-anak Tuhan bersaing. Sampai tidak cakapan satu dengan yang lain. Karena persaingan ekonomi. Karena persaingan pekerjaan. Seringkali memang saudara, untunglah zaman ini terjadi seperti ini. Untuk memurnikan kita gereja Tuhan. Kadang-kadang saya heran melihat kita anak-anak Tuhan. Kenapa agama seberang? Berjualan mereka dekat-dekatan, akur bertahun-tahun. Sama jenis jualan mereka, satu rumah mereka. Berderetan mereka bertahun-tahun, akur mereka bertahun-tahun. Tetapi coba kita, anak Tuhan yang katanya penuh Roh Kudus. Anak Tuhan yang katanya suka memuji Tuhan. Ada orang berdagang di dekatnya, belum tentu sama jualannya. Sirit, gak enak perasaannya. Iri, dengki. Maka olehnya saudara, makanya zaman ini saya bilang saudara, zaman penampian, zaman pemurnian. Sekarang ke depan akan nampak siapakah milik Tuhan, siapa yang tidak milik Tuhan. Selama ini tidak nampak saudara, karena ditutupi dengan kerajinan ke gereja. Karena ditutupi dengan melayani. Karena ditutupi dengan bahasa roh. Karena ditutupi dengan haleluya, haleluya. Tetapi saudara kasih dalamnya penuh iri dan dengki. Penuh iri dan sakit hati. Penuh dengan kepahitan. Penuh dengan pemberontakan. Penuh dengan saudara kasih kecut dan tawar hati. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Waktunya saudara kasih.
akhir zaman ini kita harus bergumul membuang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buang segala kemunafikan kita. Buang segala kemunafikan kita yang seperti benar di mata orang, seperti rohani di hadapan banyak orang, tetapi sebenarnya pikiran penuh bejat, pikiran duniawi, pikiran najis, pikiran sia-sia, kebencian, iri, dengki, pemberontakan, sungut-sungut. Hanya itu yang ada. Tetapi kalau ngomong sangat pintar, saudara. Kesaksiannya sangat hebat, memukau banyak orang. Kesaksiannya berkata-kata, menarik perhatian orang, sangat memukau. Tetapi di dalamnya iri, dengki ada di dalam. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita nggak segera membersihkan hidup kita dari segala hal-hal yang tidak benar, dari segala hal-hal yang memilukan hati Tuhan, tidak seorang pun kita boleh bertahan pada saat anak manusia itu mau menyatakan diri. Pada hari kedatangan Tuhan bukan hari bahagia bagi sebagian orang. Hari kedatangan Tuhan kengerian. Hari kedatangan Tuhan itu pesta bagi orang-orang yang benar-benar suci. Tetapi hari kedatangan Tuhan itu hari kengerian, hari tangisan bagi yang tidak benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Sanggupkah kita? Jangan merasa sudah sanggup, saudara. Setiap hari saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saya belum layak Tuhan kalau Engkau datang. Masih banyak yang mau diperbaiki dari diriku. Masih banyak yang mau dikoreksi dari hidupku, Tuhan. Tolong aku, ubah aku, kerjakan diriku. Itu yang terus saya pergumulkan di hadapan Tuhan. Jangan merasa kita sudah siap. Jangan merasa kita sudah layak, ya. Kita harus karena kita sudah merasa sempurna, kita enggak bergumul lagi. Kita tidak bergumul lagi akan dosa kita. Tetapi hari-hari ini, saudara, kita harus lebih fokus lagi membersihkan hidup kita. Jadi fokus gereja Tuhan pada sekarang ini, murnikan hidup kita. Murnikan hidup kita. 1 minggu ini selalu saya berdoa, saudara. Suara yang saya dengar selalu, bersihkan, kuduskan gerejamu, kuduskan gerejamu, kuduskan gerejamu, kuduskan gerejamu. Saudara kekasih dalam nama Yesus, mari kita kuduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Berlomba kita menguduskan diri kita. Tidak waktunya lagi kita sedang kasih membahas-bahas kesalahan orang. Oh, si anu udah begini, si anu udah begitu. Biarlah berpulang kepada diri sendiri. Jangan mau berdebat-debat. Banyak grup-grup yang saya ikuti, saudara, berdebat ini, berdebat itu, berdebat ini. Saya diam aja, saudara. Ya, nggak perlu berdebat. Toh yang menentukan hidup kita, kerohanian kita, nanti akhirnya. Sekarang belum teruji kita ini semua. Sekarang belum terbukti kita ini semuanya. Jadi sebelum tiba hari penghakiman itu, jangan saling menghakimi di antara kita. Haleluya. Lebih baik kita berlomba aja, berlomba sendiri. Tutup mata aja kepada semua kekurangan orang. Tetapi buka mata lebar-lebar kepada kesalahan diri kita sendiri. Seringkali, saudara, jari kita ini menunjuk orang. Tetapi kita bagaimana? Itulah membuat kita sering menjadi pemberontak. Itulah membuat kita sering menjadi orang yang bersungut-sungut. Kenapa, saudara? Karena selalu hanya menunjuk kesalahan orang lain. Tetapi tidak melihat, tidak mengoreksi hati, tidak mengoreksi pikiran, tidak mengoreksi jalan-jalan hidupnya bagaimana. Berhenti, kata Tuhan. Berhenti untuk menunjuk supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Selama kita menunjuk-nunjuk kesalahan orang,
doa kita tidak sampai ke sorga. Mari saudara kasih, sebentar kita baca Amsal 12 ayat 3. Amsal 12 ayat 3. Silakan Bu. Amsal 12 ayat 3. Orang yang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Makanya jangan pernah cemburu kepada orang fasik. Tidak selamanya mereka tegak. Hari Rabu yang lalu kami melayani di Lintong. Ada satu kampung di situ berkumpul, mau dikumpulkan. Karena hari Sabtu pagi yang lalu saya berdoa saudara. Doa peperangan. Kabupaten Toba, Kabupaten Umba, siapa aja yang diingatkan Tuhan. Saya doakan semua desa-desa, saya sebutkan semuanya. Lalu ketika saya berdoa untuk satu desa itu, namanya satu desa lah di Lintong, gak perlu saya sebut. Ya. Tuhan pimpin saya terus dua peperangan, mematakan kutu mati muda kupatahkan dari desa ini. Lalu sudah kasih selesai saya berdoa, udah saya pikir udah nggak aman lagi itulah, nggak saya pikirkan lagi gitu. Jadi hari Seninnya saya telepon si Bane sama Ibu Sarah di sana. Ada Ibu Sarah kita juga di Lintong. Nah, saya telepon Ibu Sarah di Lintong. Benarkah di kampung kalian itu banyak orang yang mati muda? Oh iya Bu, dalam tahun ini aja keluarga kami saja 4 yang mati muda dalam tahun ini. Jadi kalau selama ini enggak terhitung lagi. Udah banyak. Meninggalnya di perantauan umur 27, 28, 30, 35. Di perantauan mati dibawa ke sini. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ketika kami melayani di sana, satu ibu berkata kayak gini, waktu Pak Gembala menyampaikan banyak firman Tuhan tentang pintu-pintu kutuk yang terbuka kepada satu-satu desa. Nah, diterangkan panjang lebar. Satu ibu bertanya, lalu kalau betul seperti firman Tuhan itu, kenapa banyak orang yang paling jahat sudah sempurna kejahatan dilakukan menurut saya katanya, tetapi dia panjang umur, tetapi hidupnya mujur, tetapi semua anak-anaknya baik. Kenapa seperti itu? Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, itulah yang disebut oleh firman Tuhan saudara. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Sesaat mungkin seperti itu. Mungkin, makanya saya jawab, mungkin sekarang sesaat seperti itu. Minimal keturunannya akan menanggungnya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Kalau tidak tetap tegak kefasikan, kenapa cemburu kepada orang fasik? Memang kenyataan dalam hidup di dunia ini masih banyak seperti itu. Justru orang jahat, penyembah berhala, semua dosa sudah dilakukan. Tetapi hidupnya kita lihat enjoy, makmur, sejahtera, bahagia, naik pangkat jabatan, kaya raya. Oh bahagia, happy, keturunannya baik-baik. Tetapi firman Tuhan berkata, apalagi di akhir zaman ini, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Maka olehnya enggak perlu cemburu kepada mereka. Tidak perlu cemburu kepada orang fasik yang mujur hidupnya. Kalaupun sekarang seperti itu, bagaimana kepada keturunan ke depannya? Sudah banyak kita telusuri di pelayanan kita saja. Dan di banyak kehidupan banyak orang menurut sejarah-sejarah yang kita dengar pun. Dari keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan selalu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Selalu diperhitungkan oleh Tuhan saudara. Nah, jadi jangan pernah cemburu, kecil hati kepada orang-orang yang mujur hidupnya walaupun melakukan dosa, walaupun melakukan kefasikan, menyembah berhala, percaya kepada roh ini, roh itu.
tetapi sepertinya tidak ada mengalami masalah apa-apa. Memang saudara, setan itu bisa juga memberi berkat. Bukankah iblis berkata kepada Yesus, pandang sekelilingmu, semua itu akan kuberikan kepadamu. Ini semua kemegahan dunia, semua kehormatan, semua kemasyhuran dunia, itu semua kuberikan kepadamu, asallah sembah aku. Jadi makanya kami bilang kepada orang yang di Lintong itu, saya bilang dengan tegas, kita pilih kita sebagai orang Kristen atau sebagai penyembah setan. Kalau memang kita orang Kristen, sembah hanya Tuhan, jangan sembah yang lain. Kalau tidak, sembah salah satu, jadilah si pelebegu. Saya bilang, pilih salah satu. Penyembah Tuhan kita atau pengikut iblis. Memang kalau satu dipilih, dia juga memberikan kemujuran. Tetapi hanya di dunia ini. Jadi daripada terseok-seok di dunia, masuk neraka lagi. Kan sengsara hidup itu kan. Udah terseok-seok di dunia, masuk neraka lagi. Ya mendingan aja. Toh udah masuk neraka, nikmati kebahagiaan di dunia ini. Sembah aja setan. Pilih salah satu. Sembah roro arwah, sembah roro di gunung-gunung, sembah roro di dalam laut. Enggak usah panggil nama Yesus. Cukup sembah roh kegelapan, penguasa di langit, penguasa di laut, penguasa di bawah bumi. Itu aja sembah. Hidupmu bisa muncul di dunia ini juga. Dibuat oleh setan. Hanya ke neraka. Daripada dua-duanya, sengsara di dunia, sengsara ke neraka. Jadi kalau tujuan kita sudah kasih adalah benar-benar Tuhan, jangan pernah kita duakan Tuhan. Ya kalau Tuhan ya Tuhanlah. Jangan berdua Tuhan. Tuhan sangat-sangat cemburu. Tuhan sangat-sangat cemburu melihat umatnya memiliki dua Tuhan. Tuhan itu pencemburu Bapak Ibu. Kalau kita punya pasangan selingkuh, sakit enggak? Sakit. Itu yang paling menyakitkan bagi istri. Lebih daripada tidak ada uang, lebih daripada segalanya sakitnya. Kalau pasangannya selingkuh. Demikian juga suami. Kalau ada suami istrinya selingkuh, itulah yang paling mengecilkan hatinya. Itulah membuat dia sangat kecil hati. Kalau mungkin hilang pekerjaan, kurang penghasilan, tidak seberapa. Tetapi kalau udah pasangannya selingkuh, itulah kehidupan yang sangat menyakitkan bagi rumah tangga. Demikian juga Tuhan. Kalau ada menjadi andalan kita, kalau ada menjadi pujaan dan kebanggaan kita di dunia ini lebih daripada Tuhan, itulah membuat Tuhan cemburu. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada roh orang mati, percaya kepada roh ini, percaya kepada roh itu, percaya kita kepada Tuhan, tapi tetap melakukan upacara gelap. Katanya kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan. Kita masih hidup di dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Kita masih hidup dari ajaran-ajaran turun-temurun, bukan berdasarkan ajaran Tuhan. Tapi katanya kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan cemburu. Tuhan sangat pilu hatinya kalau dia diduakan. Yang keinginan Tuhan hanya dia satu-satunya. Jangan ada yang lain menjadi kebanggaan kita. Kalaupun kita nikmati fasilitas di dunia ini, itu hanya kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Itu kita hanya mengucap syukur betapa baik Engkau Tuhan memberikan sebaik ini semuanya. Semuanya ini boleh kunikmati Tuhan karena kebaikan-Mu luar biasa Tuhan. Cukup saudara. Tidak perlu berbangga di hati dan mengecilkan yang lain. Tidak perlu berbangga di dalam hati, merendahkan orang lain di dalam hati. Di dalam hati belum ada ngomong. Kalau ucapannya, wah sangat seperti rendah hati, di dalam hatinya mengecilkan orang lain. Tuhan tahu itu.
beda di bibir kita, beda di hati kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan oleh firman, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Semua kefasikan itu yang nampaknya berdiri tegak, semuanya itu satu saat akan digoncang. Semua akan dihancurkan oleh Tuhan saudara. Segala kebanggaan-kebanggaan manusia, segala keangkuhan-keangkuhan manusia, semuanya itu satu saat akan dihancurkan. Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin. Akar orang benar tidak akan goncang. Kemanakah kita berakar? Ke firmankah kita berakar atau tidak? Semakin ditancapkan lebih dalam, makin tahun lebih dalam, semakin lama semakin ditancapkan. Seperti pohon yang besar yang tumbuh di padang gurun sekalipun, di mana di tepi-tepi lembah-lembah dia tumbuh saudara, dia tidak gampang tumbang karena akarnya sudah semakin tertancap jauh ke bawah. Anak-anak Tuhan yang selalu berakar, tertancap di dalam firman, tidak mudah goyah oleh keadaan, tidak mudah goncang di akhir zaman ini. Kita tidak akan bingung akan keadaan ini saudara. Akhir-akhir ini saya sudah mulai mengurangi menerima berita-berita dari segala macam. Berita dari televisi lah, berita dari WA lah, berita dari sini, dari sini. Dengar ini, dengar itu, dengar ini, dengar ini. Kadang-kadang membuat kita bingung. Tetapi saudara, mulai condongkan aja hati mendengar berita dari sorga. Berdoa banyak, baca firman Tuhan banyak. Berdoa banyak, baca firman Tuhan banyak. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah membuat akar kita semakin tertancap. Kalau kita hanya mendengar video ini, video itu, video ini, video itu bisa membuat tenggelam kerohanian kita malah. Itu membuat kita kacau, itu membuat kita menjadi semakin bingung. Tetapi sudah kasih, tertancaplah rohmu di dalam hadirat Tuhan lewat doa. Tertancaplah imanmu di dalam firman Tuhan. Baca firman lebih banyak. Baca firman lebih banyak. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan, bagaimana mungkin saudara tertancap di dalam firman? Akar orang benar tidak akan goyah. Tetapi bagaimana akar itu tidak goyah? Kalau akar itu tidak ditancapkan kepada firman. Harus tertancap di dalam firman. Harus suka akan firman Tuhan saudara. Harus suka akan firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari tanpa mendengar firman Tuhan. Gampang sekarang, sambil masak saudara kantongi HP-mu. Hidupkan Alkitab suara saudara. Bisa satu kitab selesai. Sambil saudara di mobil, hidupkan Alkitab suara, dengar firman Tuhan. Sambil saudara menyapu rumah, kantongi HP. Boleh saudara kekasih, pasang Alkitab suara, dengarkan firman Tuhan. Pembahasan manusia boleh berbeda-beda saudara. Tetapi Roh Kudus akan memberikan pengertian yang jelas kepada kita. Kalau kita banyak mendengar firman Tuhan. Apalagi kita mendengar dengan hati yang terbuka. Terbukalah kepada firman saudara. Terbuka kepada firman. Jangan buang-buang waktumu percuma dengan sia-sia dengan hal yang lain. Jangan percuma waktumu sia-sia dengan yang tidak berguna saudara. Jangan terlalu banyak waktu untuk kumpul ngomong. Untuk ngobrol sana ngobrol sini. Makan sana makan sini. Saya pikir itu juga dosa akhir zaman. Dosa akhir zaman juga dosa makan minum makan minum. Makan minum makan minum, makan minum makan minum. Yang di pikirannya makan minum makan minum. Nah, saudara yang kekasih, kita harus belajar juga mulai mengendalikan diri kita untuk tidak hanya memikirkan makan minum makan minum. Itulah saudara kasih yang terjadi di zaman ini saudara.
Makanya lihat betapa banyak penjual makanan, ludas semua. Kenapa? Karena manusia sekarang suka makan minum, makan minum, makan minum. Saya tidak larang saudara makan, makanlah secukupnya. Tapi kata firman Tuhan secukupnya. Amin. Amin. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Bagaimana saudara? Doa Bapa kami, berikan kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Jadi makan secukupnya, jangan berlebih. Karena berlebih kita juga makan gak sehat. Tubuh ini aja yang subur gendut, tetapi kesehatan menurun. Nah, jadi saudara kekasih dalam nama Yesus, ya, kita juga harus belajar mulai menguasai diri dalam segala hal, saudara, termasuk di dalam perkara makan. Jangan pikiran kita hanya makanan aja, saudara. Makan 3 kali sehari sudah cukup, saudara. Jangan ditambahi lagi, ya. Makan 3 kali sehari. Iya, aku 2 kali sehari udah makan. Alay senekna 3 kali. Makan goreng, makan bakso, makan ini, makan miso, makan ini, makan martabak, makan ini, makan itu, makan itu. Gak pernah berhenti mengunyah. Ada itu loh di Alkitab, tidak pernah berhenti mengunyah. Itu juga dosa, keinginan daging yang harus dikalahkan, saudara. Harus dikalahkan itu, saudara yang kasih. Makanlah hanya untuk membuat sehat, itu sudah cukup, saudara. Kalau itu untuk menunjangku supaya sehat, silakan konsumsi apa yang membuat sehat. Tetapi jangan karena hawa nafsu daging. Jangan karena lidah kita yang pengen makan. Udah kenyang tapi lidah minta terus. Udah kenyang lidah minta terus, itu juga kedagingan. Nah, itu juga sudah kasih membuat kita juga kurang bisa fokus bersekutu dengan Tuhan. Kesukaannya saudara, hanya makan minum. Bahkan sampai di tingkat hamba Tuhan pun ada seperti itu, saudara. Ajak kumpul, ayo kumpul. Mau berdoa kita udah ircama nih, doa. HP tiba berdoa. Dungi hidangkan makanan, wah, lahap. Makanan ini doa pena perlu. Dan na intinya yang berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari berakar benar kita di dalam firman. Benar-benar tertancap akar iman kita kepada firman. Supaya kita tidak goncang di akhir zaman ini. Yesaya 24 ayat 18. Silakan Bu. Yesaya 24 ayat 18. Yesaya 24 ayat 18. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Artinya tidak ada yang lolos. Pada masa goncangan itu tidak ada yang lolos. Bercoba bersembunyi di bawah lubang, di bawah kolong, juga akan terjerat di sana. Mencoba lari kemana untuk bersembunyi, tidak ada tempat persembunyian pada saat itu. Mau bersembunyi di gua-gua. Sebab banyak orang sudah kasih salah untuk mempersiapkan diri. Mulai membangun rumah di hutan, ditinggalkan kota. Supaya apa? Supaya tidak bisa dikejar antikris. Kemanapun di bawah kolong bumi ini, di gua-gua pun sembunyi. Tidak ada yang tidak dapat, saudara. Mau kemana? Mau di kolong jembatan buat rumah, semua akan dapat. Mau pergi ke kutub utara, semua akan dapat. Gak ada persembunyian yang aman. Persembunyian yang aman hanya ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan melingkupi kita sehingga musuh tidak melihat kita.
saudara akan dinaungi di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara akan ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. Ketika setan mau berencana, mau menerkam kita, enggak dinampak kita. Sama seperti malaikat itu yang di Sodom dan Gomora itu kan. Nah, dimasukkan malaikat itu oleh Lot ke rumahnya. Ya, dipikir Lot itu manusia. Kalau saya ceritakan nanti terlalu panjang ya kan, karena bukan itu topik yang kita sampaikan. Tetapi ketika orang-orang jahat itu mau meraba, mau menarik malaikat itu supaya mereka perlakukan sesuka hatinya, mau diperkosa oleh mereka, saudara. Mereka buta, nggak tahu mereka di mana pintunya. Mereka raba nggak dapat. Mereka raba nggak tahu mereka di mana pintu karena dibutakan oleh Tuhan. Begitulah ketika kemuliaan Tuhan melingkupi anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan melingkupi kita, ketika kemuliaan Tuhan melingkupi hidupmu, setan datang mencarimu, musuh datang mencarimu, mereka tidak bisa melihatmu karena engkau tersembunyi di dalam kemuliaan Tuhan. Tempat persembunyian yang paling aman adalah hadirat Tuhan. Tempat persembunyian yang paling aman adalah ketika kita bersekutu intim dengan Tuhan. Saya katakan bersekutu bukan hanya berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa. Sebab berdoa semua orang berdoa. Semua orang Kristen juga berdoa. Dukun juga berdoa. Penyembah berhala juga berdoa. Penyembah setan juga berdoa. Orang yang menyembah di kuburan juga berdoa. Orang yang menyembah di Danau Toba juga berdoa. Semua berdoa. Tetapi bukan hanya orang yang berdoa. Orang yang benar-benar bersekutu dengan Roh Kudus. Itulah yang mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itulah melingkupi kita dari setiap musuh kita. Sehingga musuh tidak akan bisa sembarangan menjamah anak-anak Tuhan. Makanya saudara, kita akan saksikan aja ke depan. Ini goncangan akan semakin besar. Tetapi yakinkan dirimu, engkau aman di tangan Tuhan, saudara. Saudara akan aman di tangan Tuhan. Bahkan saya katakan, ekonomimu pun jangan takut, saudara yang kekasih. Akan aman di tangan Tuhan. Tuhan akan kendalikan. Tuhan akan pimpin semuanya. Tuhan akan kendalikan. Walaupun engkau diuji, walaupun seperti dimurnikan, sudah kasih di dalam ekonomimu sekarang gak apa-apa. Enjoy aja saudara, sukacita aja. Yang penting masih bisa makan, masih bisa minum, sukacita saja. Kalau terpaksa tidak bisa lagi makan, puasa. Haleluya. Haleluya. Jadi enak kita anak-anak Tuhan ini saudara. Enggak ada yang terlalu menjadi beban berat kalau perkara-perkara dunia ini. Ada mau dimakan? Ya makan. Bisa makan enak? Makan. Enggak ada makan enak-enak? Makan kerupuk kan bisa makan. Nah, enggak ada kerupuk pun enggak ada cabai rawit. Enggak ada cabai rawit pun enggak ada. Hanya nasi doang. Enggak ada nasi doang. Puasa. Beres. Amin. Haleluya. Jadi sudah kasih, ekonomi bukanlah menjadi sudah kasih pencuri sukacita kita. Hilangnya sedekah penghasilan kita jangan menjadi ciut, hilang persekutuan dengan Tuhan. Tetapi semuanya itu hanya memurnikan imanmu kepada Tuhan. Murnikah engkau mengasihi Tuhan atau tidak? Setiap hati yang tidak murni, yang hatinya hanya melekat kepada uang, dan dia akan diuji oleh uang. Selama hidupnya akan diuji oleh uang itu. Dan uang itu justru menjauh darinya. Karena hatinya condong. Tetapi ketika hati tidak condong ke uang, tidak condong ke uang, ada syukur, nggak ada nggak apa-apa gitu saudara. Ya, saudara, justru akan mengalir. Justru akan mengalir saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi bukan berarti tidur-tiduran ya. Karena pemalas itu dosa saudara. Jadi jangan peralat sudah kasih akhir zaman ini karena malas. Ini kan Tuhan mau datang, ngapain lagi kerja? Disuruh ngapa-ngapa. Tuhan kan udah mau datang, gak usah. Udah nikmat-nikmat aja hidup ini. Nah itu kan dosa. Orang malas kata firman Tuhan adalah saudara si perusak. Amin.
Siapa si perusak? Iblis. Orang malas itu saudara si perusak. Jadi kalau malas kerja juga, ya, alasan Tuhan mau datang, saudara si perusak. Mau besok Tuhan datang kerja keras sekarang itu tidak dosa. Kalau besok Tuhan datang, saudara kerja keras. Kalau Tuhan datang, hatimu lagi bersekutu dengan Tuhan. Biar tinggal di situ, engkau terangkat. Haleluya. Lot dinikmati karena tertinggalan non. Haleluya. Enggak apa-apa saudara. Tinggal kalau untuk mereka yang tertinggal itu enggak apa-apa. Nah, tetapi sudah yang kekasih, semuanya akan mengalami goncangan. Tetapi kita yang berakar di dalam Tuhan tidak akan tergoncangkan. Amos 2 ayat 13 sampai 16, silakan dibaca Bu. Amos 2 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Nah, dikatakan di sini Tuhan akan menggoncangkan tempat kamu berpijak. Nah, ini saudara. Di mana kakimu berpijak? Arti berpijak di sini menjadi andalanmu. Apa yang menjadi andalanmu dan kebanggaanmu itu akan digoncang. Usahamu kah yang menjadi kebanggaanmu akan digoncang. Usahamu yang laris manis selama ini menjadi andalanmu akan digoncang. Pekerjaanmu yang menjadi andalanmu akan digoncang. Penghasilanmu akan digoncang kalau itu menjadi andalanmu. Kata firman Tuhan, aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Jadi jangan ada apapun menjadi andalan kita selain daripada Tuhan. Jangan banggakan akan itu semua. Jangan banggakan akan itu semua. Jangan bermegah karena itu semua. Kata firman Tuhan, kalau engkau hendak bermegah, bermegahlah hanya karena satu ini, yaitu karena engkau mengenal Tuhan. Kita bermegah karena ditebus oleh Tuhan. Kita bermegah karena Yesus sudah menebus kita. Dilayakkan kita menjadi miliknya. Kita bermegah karena Tuhan masih pelihara kita. Sampai di zaman sekarang ini sudah banyak orang bermatian, saudara masih hidup. Nyawa kita masih diberi oleh Tuhan. Itu bukan kehebatan kita. Itu bukan karena terlalu baik kita. Itu bukan karena iman kita terlalu kuat. Itu bukan karena terlalu pintar kita berperang. Karena kadang-kadang mau saya dengar teman-teman, ya kalau saya saudara banyak diam sekarang, nggak terlalu banyak ngomong. Saya dengar-dengar aja, nggak mau berbantang, nggak mau berdebat. Ada mati si anu, oh udah mati si anu. Nah so beriman doraya teh katanya. Gak ada imannya ya. Kalau beriman dia gak mungkin dia mati. Oh gampang kali ngomong dalam hati saya. Tapi saya gak mau berdebat. Kadang-kadang gampang ngomong saudara. Kita gak tahu apa yang terjadi semua. Belum tentu lebih benar kita daripada yang sudah mati itu. Jangan-jangan dia anak kesayangan Tuhan. Tuhan gak mau dia menderita di dunia ini. Makanya dipanggil dia cepat-cepat. Jangan cepat-cepat menghakimi. Entahkah dia mati muda kek, mati tua kek, mati bagaimana kek. Itu enggak urusan kita. Yang perlu kita urus diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Semua tempat pijakan kita akan digoncang. Haleluya. Lihat dulu kiri kanan. Sudah ada yang mimpi sampai mau jatuh saya lihat. Haleluya. Lihat dulu kiri kanan, lihat dulu kiri kanan. Masih segar enggak? Haleluya. Ayat 14 lanjut Bu. Ayat 14. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Ayat 15. Ayat 15. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Ayat 16. 16.
jika orang yang berhati berani di antara para pelawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Nah, itulah saking hebatnya goncangan pada saat itu. Saking hebatnya goncangan pada saat itu, orang cepat tidak mungkin melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Juga orang yang berhati berani di antara pahlawan akan melarikan diri juga. Itulah saking besarnya goncangan pada saat itu. Pahlawan pun tidak ada yang bertahan. Orang yang tercepat lari pun akan dapat. Tidak ada yang terlalu bisa bertahan pada waktu itu. Karena terlalu besar goncangan itu. Mungkin sekarang belum begitu jelas. Belum begitu nyata. Masih kita kadang-kadang saling mengejek, saling ini, saling itu, saling ini, sangat itu. Tetapi waktu akan menunjukkan semuanya. Kita lihatlah ke depan. Waktu akan menunjukkan kepada setiap orang. Sudah kasih. Kegenapan firman Tuhan itu pasti jadi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Yang tidak mungkin gagal. Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan pasti akan digenapi sempurna dan segera. Jadi kalau sampai sekarang hati belum terbuka kepada firman, hati tidak pernah terbuka kepada kebenaran, dengar firman Tuhan selalu berontak di dalam hati. Bapak Ibu Saudara, kami menyampaikan firman Tuhan bukan hanya supaya enak bagi diri ini, tetapi bagaimana supaya kita terselamatkan semua di akhir zaman. Bagaimana supaya sampai kepada kehidupan yang kekal. Bukan hanya sering kasih supaya kebanggaan dan kepuasan kami sebagai hamba Tuhan. Tetapi menyampaikan firman supaya semua kita diselamatkan. Walaupun terkadang kita mendengar firman Tuhan itu ada yang cuek. Ada yang tidak mau mendengar, walaupun di sini duduk, tetapi nggak mau peduli, hatinya berontak, hatinya melawan, hatinya bersungut-sungut, sudah kasih, hatinya tidak pernah serius mendengarnya, tidak apa-apa saudara. Bagian kami sudah disampaikan, bagian hamba Tuhan sudah menyampaikan firman. Penentu kehidupan kita, penentu kerohanian kita adalah berpulang pada setiap diri kita masing-masing. Yoel 3 ayat 16 sampai 18. Yoel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Yoel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Ayat 17. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Nah, dikatakan saudara, Tuhan mengaum dari Sion dari Yerusalem, ia memperdengarkan suara dari langit dan bumi bergoncang, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan saudara, ketika goncangan itu terjadi, ayat 18 sekali lagi dibaca Bu, ayat 17 sampai 18 sekali lagi. Ayat 17-18. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur, bukit-bukit akan mengalirkan susu. Anggur baru, ulang Bu. Ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini seperti bertolak belakang. Di satu sisi ada goncangan besar. Di satu sisi ada goncangan yang tak terelakkan. Tetapi di sisi lain ada berkat bagaikan susu yang mengalir. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah goncangan,
Tuhan berjanji di tengah-tengah kegoncangan dunia, di tengah-tengah kekeringan dunia, bahkan umat Tuhan, umat pilihan saudara akan mengalami berkat yang berkelimpahan. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Bapak Ibu Saudara, semua orang bisa mengalami kekurangan, semua orang bisa mengalami ini dan itu, kekeringan, tetapi ada janji Tuhan, pemeliharaan bagi anak-anaknya, berkat bagi anak-anaknya, berkat susu. Berkat susu bukan hanya air yang menetes. Susu itu adalah gambar daripada kelimpahan. Bukan hanya sekedar cukup, tetapi malah berlimpah, malah bisa membagi, malah bisa mengalirkan berkat di akhir zaman ini. Mari kita berdoa saudara. Saya berdoa untuk itu saudara, supaya kita boleh memberikan orang lapar makan, supaya kita boleh memberikan orang-orang miskin makan saudara, dalam jumlah yang banyak. Itu semua dari sikap hati kita saudara. Mulai kita berdoa dari sekarang. Kapan kita dituntun oleh Tuhan, siap kita membuka pundi-pundi kita. Dari kekurangan, dari yang sedikit, kita belajar akan menabur. Di tengah-tengah kekurangan ini, di tengah-tengah kekeringan ini, kita akan terus diajar Tuhan menabur. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Kata firman Tuhan, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu. Kapan itu terjadi? Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah krisis melanda dunia, di tengah-tengah kekeringan melanda bumi. Tetapi di sanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya di dalam perbendaharaan anak-anak Tuhan yang mau peduli akan pekerjaan Tuhan, yang mau terbeban akan pekerjaan Tuhan, yang mau tergerak belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan takut saudara kasih, jangan pernah takut akan berkat. Berkat itu akan datang selama kita terus menabur, selama itu berkat itu akan terus mengalir. Ingat saudara kasih janda di Sarfat itu, ketika Tuhan melakukan mujizat yang dibuat oleh Elia, apa kata janda itu kepada anak-anaknya? Dekatkan aku bejana, didekatkan, isi penuh. Dekatkan aku bejana, dituang penuh. Dekatkan aku bejana. Anaknya bilang, sudah habis ibu, bejana sudah habis. Ketika itulah berhenti minyak mengalir. Kapan berkat berhenti? Ketika kita berhenti menabur. Selama kita masih menabur untuk pekerjaan Tuhan, selama kita menabur di ladang Tuhan, selama kita menabur bagi jiwa-jiwa yang terhilang, selama kita menabur bagi kerajaan sorga, berkat tidak akan pernah berhenti mengalir. Kapan berhenti berkat itu mengalir? Ketika kita berhenti menabur, ketika kita berkata tidak ada mau kutabur, uangku tidak ada. Halaki mesi, angguau swadong punakku. Ketika itulah berkat tidak mengalir kepadamu. Selama kita mau bekerja, menabur seperti yang diinginkan oleh Tuhan, kita tabur, Tuhan isi lagi. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan sudah kasih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, urapan baru, sukacita yang baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu dan mengalirkan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya itu boleh terjadi? Bagaimana itu supaya nyata, bukan hanya teori. Saya tidak mau firman itu hanya teori, tetapi firman Tuhan itu nyata kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Bukan saja kami sebagai hamba Tuhan mengalami, tetapi setiap kita yang percaya, setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini,
Saya sebagai hamba Tuhan rindu semua kita mengalami kegenapan firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Supaya itu menjadi kenyataan. Bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng, bukan hanya khotbah, tetapi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesaya 26 ayat 9. Yesaya 26 ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah, dikatakan saudara, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau. Dengan segenap jiwa merindukan engkau pada waktu malam. Merindukan Tuhan bukan merindukan berkat-Nya. Merindukan Tuhan bukan merindukan lawatan tangan-Nya. Merindukan hadirat-Nya. Merindukan persekutuan dengan-Nya. Banyak orang berdoa menangis. Banyak berdoa puasa. Banyak berdoa sudah kasih tengah malam. Tetapi doanya hanya untuk meminta berkat daripada Tuhan. Yang diinginkan Tuhan bukan seperti ini. Tetapi doa yang merindukan persekutuan dengan Tuhan. Doa yang merindukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa yang merindukan kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi ini. Doa yang merindukan lawatan Tuhan di bumi ini. Doa yang merindukan keubahan terjadi di bumi ini. Keselamatan dicurahkan. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Merindukan Tuhan pada waktu malam. Pada waktu malam ini artinya ada pengorbanan. Sangkal diri. Kenapa tidak dikatakan pada waktu siang? Pada waktu malam itu pengorbanan. Mengorbankan kesenangan kita, aturan bisa enak tidur pulas. Tetapi kita harus doa malam. Dan tidak banyak menyukai ini Bapak Ibu. Tidak banyak menyukai. Kalau untuk didoakan supaya sembuh dari sakit penyakit. Kalau mau didoakan supaya ekonominya dipulihkan. Kalau mau didoakan supaya rumah tangganya dipulihkan. Banyak orang berbondong-bondong. Bahkan enggak terhitung lagi banyaknya orang yang sudah didoakan Pak Gembala. Minta kesembuhan, minta rumah tangga dipulihkan, minta ini dan itu. Tetapi kalau diajak untuk doa malam, berapa orangkah yang bersedia? Kalau diajak sangkal diri doa malam, berapa orang yang mau menyangkal diri? Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan saudara. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan segenap hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Dengan segenap hati mencari Tuhan pada waktu malam. Mencari Tuhan pada waktu pagi. Berarti hari-hari kita harus mencari Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mau doa pagi? Di sel grup yang sudah ditentukan, itu masih sekali seminggu. Apakah hanya sekali seminggu kita berdoa? Apakah kita masih doa pagi-pagi di rumah kita masing-masing? Atau hanya karena doa sekali seminggu? Karena kewajiban? Atau karena kerinduan yang dalam? Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di sel grup, cari yang terdekat. Tolong sambil ditampilkan alamat-alamat sel grup kita. Cari yang terdekat dengan rumah kediaman saudara. Ada 6 tempat sel grup kita.
Cari tempat di mana yang terdekat dengan kita, supaya semua kita lebih tergembala, lebih baik lagi, saudara. Mari bergabung, ikuti ada doa pagi di sana, saudara. Sekali seminggu setiap sel group. Dan kalau boleh ditingkatkan, saudara, di rumah kita masing-masing juga kita berdoa, ambil bagian mencari wajah Tuhan, mencari persekutuan dengan Tuhan. Hari-hari ini harus banyak kita mencari hadirat Tuhan. Hanya itu menjadi benteng kekuatan kita, saudara. Pada waktu malam nanti kita akan tingkatkan, saudara, karena zaman ini benar-benar menggentarkan, saudara. Kita akan tingkatkan, nanti kita buat bergiliran doa malam juga. Doa pagi sudah, doa malam akan kita buat. Bergiliran 1 jam saja, tengah malam. Kita akan ambil bagian. Kalau kita mau bergabung lebih bagus lagi. Kita akan adakan doa malam, saudara. Ya, cari Tuhan di waktu malam. Itu butuh pengorbanan, sangkal diri. Kadang-kadang mau ngantuk kita lawan. Kadang-kadang berat badan ini kita lawan. Ditekannya badan ini, bukan enggak ditekan. Tulang-tulang ini rasanya udah lemas, seperti pengen tidur. Tetapi karena kita mau berkorban sangkal diri, maka kita lakukan, saudara yang kasih. Cari Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati di waktu malam. Di waktu pagi, saudara yang kasih. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Bukan hanya kata-kata yang keluar dari lidah bibir kita, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sedikit lagi, saudara. Maleakhi pasal 4 ayat 1 dan 2. Maleakhi pasal 4 ayat 1 dan 2. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, kitab Maleakhi ini adalah salah satu kitab yang tersingkat di Alkitab. Karena hanya 4 pasal. Memang banyak kitab-kitab yang lain yang singkat juga. Tapi salah satu kitab yang tersingkat di dalam Alkitab. Tetapi kitab Maleakhi ini isinya hampir sempurna. Boleh saya katakan rangkuman dari perjanjian lama ada di kitab Maleakhi. Semua ada di situ. Tentang akhir zaman ada di situ. Tentang keluarga ada di situ. Tentang kesetiaan suami istri ada di situ. Tentang memberi korban kepada Tuhan ada di situ. Makanya sebenarnya singkat. Boleh saya katakan itu sudah dirangkum di kitab Maleakhi, saudara. Ya, sampai pada akhir zaman. Nah, jadi dikatakan di sini, saudara, Maleakhi 4 ayat 1 dan 2, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Ini tentang akhir zaman sekarang ini. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi pada akhir zaman semua kefasikan, semua yang fasik, semua ketidakbenaran, saudara, akan nampak pada hari pengujian. Dan ketika pengujian itu terjadi, seperti jerami akan terbakar habis oleh goncangan yang terjadi di bumi, saudara. Tetapi janji Tuhan, selalu ada janji pemeliharaan. Di tengah-tengah goncangan selalu ada janji pemeliharaan. Ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Orang ketakutan, orang-orang fasik kecemasan,
Orang-orang takut, cemas, takut, panik. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, malah berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai saudara. Karena kuasa keajaiban kemuliaan yang dicurahkan oleh Tuhan. Justru di zaman sekarang ini, justru di masa-masa sulit ini, anak-anak Tuhan akan menuai. Katakan amin. Anak-anak Tuhan masih diberkati. Tuhan masih memulihkan segala sesuatu sebelum Tuhan datang. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran terjadi di mana-mana. Tetapi memang orang yang sudah mengeraskan hati, bagaimanapun Roh Kudus dicurahkan, membatu nama rohani, namanya dia udah mengeraskan hati. Makanya jangan heran saudara, sedahsyat apapun firman disampaikan, bagaimanapun urapan luar biasa sudah dikasih, bagaimanapun firman Tuhan disingkapkan, dia terus cuek, tidak pernah serius dengan firman Tuhan saudara. Ya, yang hanya main HP, pegang anak-anak, ya keluar masuk, gak pernah konsen saudara. Saking malasnya dia ditidurkan sekalian, ya. Bukan karena kebetulan ngantuk, memang karena gak suka terima saudara. Gak apa-apa saudara, tetapi sudah kasih kata firman Tuhan. Bagi mereka yang selalu membuka hati, bagi mereka yang selalu membuka hati kepada firman. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita boleh bersemangat berdoa, tapi dengar firman Tuhan kita nggak selera. Apakah yang mau kita doakan? Bukankah firman itu yang mau kita lakukan saudara? Firman Tuhan itu adalah pesan dari Tuhan yang mau kita ikuti, yang mau kita lakukan. Tetapi seringkali ketika disampaikan firman Tuhan saudara, kita nggak selera mendengar, kita nggak mau, ya, kita nggak mau, cuek, ya, mengambang pikiran pada koni Messi, ira-ira songoni. Tetapi tiba nanti mau berdoa baru to gitu, ya. Makanya sudah kasih doa nggak kesampaian karena tidak menghormati firman-Nya. Dikatakan oleh firman, bagi mereka yang terbuka kepada firman, bagi mereka yang selalu haus kepada kebenaran, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang. Kalau di gereja Bapak Ibu Saudara tidak bisa berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan, apalagi di rumah tidak mungkin. Tidak mungkin itu saudara. Saya rindu melihat sidang jemaat di tempat ini berjingkrak-jingkrak seperti Daud, melompat-lompat, menari-nari, beria-ria, bersuka cita untuk memuji Tuhan. Memang jiwa yang terbelenggu tidak mungkin bisa bersorak-sorai memuji Tuhan. Jiwa yang masih terbelenggu oleh dosa, jiwa yang masih terbelenggu oleh roh, jiwa yang masih terbelenggu oleh roh arwah, yang terbelenggu oleh kedagingan, gak mungkin bisa dia berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan. Kenapa? Sambil memuji Tuhan pikirannya mengambang, pikirannya bercabang-cabang, sambil menghayal dia tepuk tangan. Tapi sambil menghayal dia memuji Tuhan, makanya dia nggak mengalami apa-apa. Kalau setiap perkataan lagu itu diimani, setiap perkataan lagu itu diimani, saya percaya pasti selalu semangat memuji Tuhan. Bagaimanapun kondisi saya, setiap puji-pujian ibadah hari Minggu, saya tidak pernah nggak suka cita. Siapapun memimpin pujian, saya tidak peduli. Bagi saya bukan pemimpin pujiannya, bagi saya adalah Tuhan yang saya puji, yang saya sembah. Siapapun pemimpin pujian, apapun lagu yang dinyanyikan, semua bagi saya itu menjadi berkat. Karena saya renungkan kata-kata pujian itu, saya imani itu jadi bagiku. Itulah membuat aku semangat menyanyikannya. Itulah membuat aku selalu sukacita menyanyikannya. Ya, saya tidak malu saudara, walaupun saya sudah setengah baya seperti ini, belum tua ya, masih muda lah, ya masih muda juga ya, belum nenek-nenek,
ya, tapi masih mau melompat kepada Tuhan, saudara. Ya, mudah-mudahan sampai nenek-nenek saya masih bisa melompat bagi Tuhan, saudara. Saya suka melompat-lompat bagi Tuhan karena begitu indah, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Tak terkatakan kasih Tuhan itu, saudara. Setiap dinyanyikan kata-kata pujian itu sangat menegarkan jiwaku, saudara. Maka saya sangat rugi kalau saya tidak ikut puji-pujian. Saya sangat rugi rasanya kalau saya tidak ikut puji-pujian. Karena puji-pujian itu menegarkan jiwa, membangkitkan tulang-tulang. Demikian juga firman Tuhan yang selalu membangkitkan kita, saudara kasih. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, latih diri kita bersukacita, beria-ria, berjingkrak-jingkrak oleh karena Tuhan. Berjingkrak-jingkrak karena Tuhan. Awal daripada semua berkat akan datang bagi kita, saudara. Berkat yang lain-lain akan datang. Yang terakhir, saudara, sebenarnya masih panjang ini, saudara, tapi nggak sempat lagi. Ayat yang terakhir lah, saudara. Ayat kesukaan saudara. Ayat yang terakhir. Haleluya. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 3. Silakan dibaca, Bu. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, di akhir zaman Tuhan akan lebih menyucikan gereja Tuhan. Tuhan akan menyucikan umatnya lebih lagi, seperti menyucikan emas, memurnikan benar-benar gereja Tuhan, umat pilihan Tuhan, saudara. Untuk apa dibersihkan? Dikatakan tadi ayat ketiga, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Mempersembahkan korban yang benar. Ternyata tidak semua korban benar. Ada korban yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mempersembahkan korban yang benar. Mempersembahkan penyembahan yang benar. Apa itu penyembahan yang benar? Bukan kata-katanya yang benar, hidup kita yang benar. Ketika kita mempersembahkan penyembahan, kuduskan juga kehidupan kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, koreksi hidup kita terus menerus. Ketika kita mau beribadah, sikap hati kita bagaimana? Cara kita menghormati ibadah, cara kita menghormati Tuhan. Saya percaya kalau kita semua menghormati Tuhan, kita akan bergegas setiap datang ibadah. Enggak banyak yang terlambat karena kita menghargai Tuhan, saudara kasih. Saya percaya kalau menjumpai bupati, ada acara bupati, minimal 5 menit sebelum mulai, pasti semua sudah datang sebelum bupati hadir. Tetapi kenapa buat Tuhan tidak mau kita melakukannya, saudara? Iseng, angga enteng, saudara. Kenapa? Jam 10 mulai ibadah, jam 10 mulai berkemas-kemas. Ini namanya kurang menghargai Tuhan, kurang hormat kepada Tuhan, saudara. Itu salah satu persembahan yang benar, korban yang benar kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan harus mempersembahkan korban yang benar. Termasuk di dalam memberikan persembahan kita harus benar. Di dalam membayar persepuluhan kita kepada Tuhan harus benar. Bukan asal perpuluhan, tetapi benar. Bagaimana korban yang benar? Benar-benar 1/10 dari berkat yang kita terima. Bukan keluarkan dulu cicilan, keluarkan dulu cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini. Sisa-sisanya itulah dikasih perpuluhan. Itu tidak benar. Tetapi korban yang benar,
benar-benar 1/10 dari berkat yang kita terima dari Tuhan. Sebelum kita pergunakan, sudah duluan kita sisihkan korban persepuluhan kita kepada Tuhan. Bukan kita belanjakan dulu kalau masih ada sisa, baru kita berikan perpuluhan. Itu bukan korban yang benar. Dikatakan sudah yang kekasih, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Benar. Tuhan tidak pernah mencari jumlah, tetapi benarnya. Benarkah sebegitu persepuluhan kita? Bukan jumlah yang dicari Tuhan. Entahkah saudara kasih perpuluhanmu 2 juta, kalau tidak benar 1/10, itu tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, mari kita terus mengoreksi kehidupan kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Dan dikatakan ayat 16 dan 18, saudara yang kasih, saya akan bacakan supaya lebih cepat. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sampai sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak ibu saudara, yang benar-benar taat sepenuhnya kepada Tuhan, melekat sepenuhnya kepada Tuhan, menjaga benar-benar kekudusannya di hadapan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan di akhir zaman, Tuhan akan menjadikan mereka menjadi anak kesayangan, dan Tuhan akan mengadakan perbedaan. Di akhir zaman ini Tuhan akan mengadakan perbedaan. Akan nyata saudara, akan nyata perlindungan, akan nyata pemeliharaan Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang tidak benar, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaannya. Jadi kita juga harus berbeda, harus berani tampil beda kita dengan orang dunia. Kalau orang dunia berpakaian begini, ya anak Tuhan berpakaiannya bagaimana saudara? Kalau orang dunia pestanya begini, ya anak Tuhan pestanya sesuai dengan firman Tuhan. Harus berbeda saudara. Ada perbedaan antara orang benar dengan orang tidak benar. Ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Jangan sama. Ya, jangan sama kehidupan kita. Beribadah tidak beribadah sama. Karakternya sama, perkataannya sama, hidupnya sama, cara berpakaiannya sama, pestanya sama, semua sama. Tidak ada yang tidak sama saudara yang kasih. Hanya mulut yang memanggil nama Tuhan, tapi kehidupan tidak berbeda. Tuhan tidak menginginkan seperti ini. Supaya kita benar-benar menjadi anak kesayangan. Hiduplah sesuai dengan pola firman Tuhan. Hiduplah sesuai yang diajarkan oleh Tuhan. Pedoman hidup kita, hukum-hukum yang mau kita ikuti adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita ini. Puji Tuhan saudara, tidak sempat saya lanjutkan, masih panjang sebenarnya. Haleluya, mari kita